DLH Maluku keluarkan 8 rekomendasi bagi PT Batu Tua terkait insiden patah tongkang dan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku menegaskan telah mengambil langkah dalam merespons insiden patahnya tongkang milik PT Batu Tua Tembagaraya atau BTR yang terjadi pada 26 Agustus 2025 lalu di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Insiden tersebut diduga mengakibatkan pencemaran laut, kematian ikan, serta kerusakan biota laut akibat tumpahan material tambang yang bercampur dengan air laut yang diduga mengandung limbah B3. Kepala DLH Provinsi Maluku, Roy C. Siauta, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Maluku dan juga dihadiri perwakilan PT Batu Tua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Maluku, Selasa 21 Oktober 2025. Roy mengungkapkan DLH telah melakukan pertemuan lanjut dengan pihak PT BTR pada 3 Oktober 2025 guna membahas penanganan insiden tersebut. Hasil dari pertemuan itu dituangkan dalam bentuk berita acara berisi 8 poin rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan dan pengujian sampel air laut dilakukan dengan parameter dan baku mutu sesuai dengan lampiran 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena laporan tersebut yang harus diuji ada 37 parameter. Kemarin yang dilakukan oleh PT Batu Tua hanya 8 parameter. Kemudian yang kedua, Tribuners memberikan kewajiban kepada mereka untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel biota laut di sekitar lokasi kejadian. Artinya bukan hanya kualitas air, tapi juga biota laut. Ketiga, pengujian sampel air laut dan biota laut dilakukan pada laboratorium terakreditasi dan terregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam perkembangan kemarin yang disampaikan PT Batu Tua Tembagaraya adalah laporan harian berdasarkan hasil uji laboratorium internal. Kami meminta melakukan itu sebagai pembanding karena memang dari sisi aturan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. 4. Dilakukan pengujian sampel laut pada laboratorium terakreditasi Kementerian Lingkungan Hidup dilakukan 2 kali sebulan selama material pencemaran masih berada dalam lokasi kegiatan. Kelima, memperluas titik lokasi sampel air laut dan biota laut sesuai sebaran dampak. Artinya sebaran dampak itu mengikuti sebaran arus, angin, dan juga gelombang. Yang keenam, segera melakukan pengangkatan tongkang dan material span cord yang ada di lokasi kejadian. Ketujuh, tetap melakukan pemantauan harian dan pengujian pada laboratorium internal di Wetar sebagai bahan pembanding dengan hasil uji kualitas pada laboratorium terakreditasi dan terdegradasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kedelapan, melaporkan hasil kegiatan pada poin 1 sampai dengan 7 kepada pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Lingkungan Hidup setiap 2 minggu 2 kali dalam 1 bulan. Lebih lanjut bahwa DLH Maluku juga telah menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk membahas hal yang sama. Dalam pertemuan tersebut, kata Kepala Dinas DLH Maluku bahwa berita acara dan rekomendasi resmi juga telah diserahkan. Ditambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan serta memastikan semua kewajiban yang telah disepakati dijalankan oleh perusahaan. Kecelakaan yang terjadi di wilayah Tambalan, dengan dinas lain itu yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.